Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Setiap hati yang haus di tempat ini Tuhan. Engkau melihat hati yang haus ya Tuhan. Engkau melihat hati yang haus Tuhan. Lawat hati anak-anakmu yang haus Tuhan. Lawat hati anak-anakmu yang lapar akan Engkau. Lapar akan Engkau, rindukan Engkau yang haus Tuhan. Engkau yang haus, Engkau akan dipenuhi oleh Tuhan. Engkau yang haus, Engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Ada Roh Kudus bekerja di tempat ini. Engkau Allah bekerja di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mau berkatakan yes Tuhan, biarlah revival terjadi Tuhan. Revival terjadi ya Bapa. Revival terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, lawat setiap kami Tuhan. Biar hari-hari ini Kau temukan kami menjadi umat-Mu Tuhan, yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Engkau temukan kami di dalam ladang Tuhan. Engkau temukan kami sedang bekerja. Engkau temukan kami ya Tuhan, bukan biasa-biasa, tetapi kami punya fire, kami punya spirit. Oh, kami punya roh terus menyala-nyala Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Kami rindu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sementara kami akan mendengar firman-Mu, mari Roh-Mu Tuhan terus bekerja atas kami ya Bapa. Hamba berdoa juga urapi hamba-Mu Tuhan, saat menyampaikan firman-Mu, biar apa yang Kau sudah letakkan Tuhan akan menjadi benih yang tertabur tepat pada musimnya. Tepat pada musimnya. Urapi jemaat-Mu yang mendengar, bahkan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mereka akan miliki benih itu. Mereka tertanam, benih tertanam di hati yang subur, di tanah yang subur, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang lemah lembut menguasai semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, hujan tidak bisa menghentikan kami, kondisi apapun tidak bisa menghentikan kami, karena kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nampak nih tolong bawah. Haleluya. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Katakan kanan kiri,
diri Engkau hebat dan luar biasa. Haleluya. Siapa yang rindu akan firman Tuhan hari ini? Ya, saya berdoa agar setiap kita, setiap Ahad ya, kita merindukan kebenaran firman Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang membuat kita dibangunkan di dalam Dia. Amin. Oke, so hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk kembali lagi masih di dalam seri yaitu 7 gereja Tuhan, yang saya berdoa agar setiap kita menjadikan ini sebagai satu bukan hanya pembelajaran tetapi kebenaran yang akan mempersiapkan kita. Amin, saudara. Ya, penuhi kursi-kursi yang di depan dulu ya. Alright, silakan ya. Oke, saudara, kita akan belajar khusus di minggu ini, kita akan belajar yaitu gereja bernama Gereja Smyrna ya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 hingga yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 hingga 11. Yang sudah dapat boleh sama-sama katakan amin. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Ini gereja yang spesial, yaitu apa saudara? Karena gereja ini dipuji oleh Tuhan. Anda mau hidupmu dipuji oleh Tuhan? Amin. Kita tidak perlu ambil atau minta pujian dari manusia, saudara. Sebab apa? Ya, harganya oke, tidak terlalu mahal. Tetapi pujian dari Tuhan itu meterai, itu jaminan ya. So itu yang kita kejar. Gereja Smyrna adalah salah satu gereja yang mendapat atau menerima pujian itu langsung dari Tuhan ya. So ini sangat spesial. Kita patut belajar supaya kita menjadi gereja Tuhan. Jangan sampai kita ditemukan dicela ya. Karena 2 minggu berturut-turut kita belajar gereja yang dicela, gereja yang ditegur. Kalau Tuhan tegur itu memang serius ya. Manusia tegur mungkin kurang ini ya. Sekalipun itu memang perlu diperhatikan. Tetapi kalau Tuhan yang tegur, memang haruslah hati-hati ya. Alright. Sudah dapat saudara? Saya juga sudah ada tulis di slide. So kita baca sama-sama Wahyu 2 ayat 8. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Ayo 2, 3. Aku tahu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu. Ayat terakhir 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Sekali lagi saudara perhatikan bahwa di 7 gereja ya, saya harap Anda boleh catat ya. Oke, boleh next ya. 7 gereja, ini for info, pengetahuan. Di 7 gereja di Asia Kecil, di mana hari itu ya Tuhan berbicara, itu memiliki perbezaan. Ada 3 yang dipuji. Jadi Anda perhatikan. Gereja salah satu namanya Smyrna, Philadelphia, dan gereja Sardis. Siapa tahu satu kali kita buat kuis ya. Tapi ada 4 gereja itu dicela, ditegur habis-habisan oleh Tuhan. Yang pertama Laodikia, kita sudah belajar. Gereja itu apa? Laodikia apa saudara? Dicela karena apa? Masih ingat tak? Suam-suam kuku. Katakan sama-sama, suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau Efesus apa? Baru minggu lalu gereja Efesus kasih apa? Very good. Meninggalkan. Very good. Tepuk tangan untuk Efran. Amin. 2 gereja kita sudah pelajari. Hari ini masuk hari ketiga, yaitu khususnya pembelajaran ketiga ya, yaitu gereja Smyrna. Kemudian gereja yang dicela juga Pergamus dan juga Tiatira. Jadi saudara, ada 4 gereja yang dicela.
kita harus belajar apa alasan kenapa dicela Tuhan, supaya kita jauhkan dari hidup kita. Amin. Tapi ada 3 gereja dipuji, dan itu yang kita teladani ya, supaya kita juga satu kali ketika waktunya telah tiba, kita juga akan dipuji oleh Tuhan. Katakan, itu aku Tuhan. Amin. Saya mau dipuji oleh Tuhan. Amin. Amin. Kasih high five kanan kiri, engkau akan dipuji oleh Tuhan. Sekarang persoalannya adalah, apa yang kita pelajari dari gereja Smyrna, kenapa mereka dipuji oleh Tuhan ya? Tadi kita sudah baca Wahyu pasal kedua, jelas berkata di ayat yang ke-10, ini jelas poinnya. Gereja Smyrna itu dipuji oleh Tuhan, sebab gereja Smyrna itu terkenal gereja yang setia. Katakan sama-sama, setia. Salam kanan kiri, engkau harus setia, Bah. Amin. Katakan amin. Saya berdoa kita jemaat CST dikenal jemaat yang setia. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena kesetiaan itu merupakan hal yang sangat penting dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Maka tidak heran kalau ada ayat berkata, banyak orang dipanggil, sedikit dipilih. Orang terdahulu bisa menjadi terkemudian, terkemudian bisa menjadi terdahulu. Makanya ini kita harus hati-hati. Sebab apa? Kesetiaan itu adalah perkara mahal, perkara yang sangat penting. Saya ajak untuk kita menemukan ada 5 daftar yang saya temukan kesetiaan yang Tuhan lihat dari jemaat di Smyrna. Yang pertama, catat saudara, mereka adalah umat Tuhan yang setia pada pemberi hidup. Siapa itu? Tuhan sendiri ya. Jemaat di Smyrna ini adalah jemaat, boleh next ya, yaitu jemaat yang sangat setia kepada siapa? Ya Tuhan. Yang kedua, jemaat Smyrna terkenal adalah pribadi jemaat, kumpulan jemaat yang setia ketika kehilangan kekayaan. Nah ini dia, manusia ini ya, namanya pun manusia saudara ya. Kita hidup di bumi, perlu duit? Perlu. Mau kaya? Semua orang pasti mau, betul nggak? Siapa di sini mau kaya? Padahal Alkitab berkata jangan mau kaya, kaya menyusahkan ya kan. Kita diberkati berlimpah-limpah, yes ya. Tetapi di sini dikatakan hari itu jemaat ini kehilangan kekayaan. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, saya melihat dan saya daftarkan bahwa jemaat di Smyrna itu tetap setia ketika kehilangan reputasi. Nama baiknya hilang pun tetap setia saudara. Keempat, tetap setia sekalipun menderita. Dan yang kelima, tetap setia sampai akhir. Nah ini dia ajaib. Oke, yang pertama kita belajar, jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang sangat setia pada pemberi hidup. Kalau kita mempelajari geografis lokasi yang ada di jemaat di Smyrna saudara, kita harus mengalami. Karena kondisi di Smyrna hari itu, yaitu mereka mengalami kesusahan banyak sekali. Mengalami penuh kesusahan, mengalami tekanan, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Jemaat Smyrna itu mengalami tekanan karena apa saudara? Mereka mengalami tekanan bukan karena mereka itu pencuri, karena mereka berbuat salah, tetapi karena mereka ditekan oleh kerajaan Roma. Karena mereka tidak mau menyembah berhala. Ya, negara Roma hari itu terkenal sebagai negara yang banyaklah dewa-dewanya. Dan salah satu gereja di Asia Kecil, salah satu namanya yaitu Smyrna ini, mereka bersikukuh, mereka bersepakat, mereka bersehati, sekalipun ditekan di pemerintah, sekalipun ditekan di kerajaan, tapi mereka tetap memutuskan, kita tidak mau menyembah berhala. Sehingga itulah yang membawa impact. Kenapa hari itu mereka mengalami banyak yang namanya tekanan. Nah saudara, saya mau kita sama-sama share dari hati ke hati.
Kalau kita mengalami tekanan, contoh ya, di tempat kerja saudara ya, nggak usah jauh-jauh bangsa ya, di tempat kerja saudara, ternyata ada sebuah peraturan yang sepertinya sangat-sangat tidak setuju ya, dan itu berhubungan dengan iman. Saudara ditekan, saudara mengalami sebuah beza kasih ya, pilih kasih. Contoh, karena Anda orang beriman, engkau tidak boleh beribadah. Hari Ahad engkau harus kerja ya. Kalau engkau ditemukan nyanyi nyembah, suaramu kedengaran di office atau di kilang, potong gaji. Engkau mengalami tekanan, namamu digosipin, ini orang sering pergi ke gereja, ini main-main musik nih, ini suaranya WL nih, ini nggak boleh main ya. Dan saudara pokoknya mengalami tekanan. Saya mau bertanya saudara, bagaimana perasaan kita, apa yang kita boleh rasakan kalau kita sama seduduk, sama sepenanggungan seperti yang ada di Smyrna? Pasti tidak menyenangkan, betul saudara? Hari itu mereka bukan menghadapi otoritas bos di kilang atau di satu tempat, tapi mereka menghadapi apa? Otoritas bangsa. Makanya tidak heran tadi kita baca, perhatikan ayat yang ke-9, Wahyu 2 ayat 9. Sampai Tuhan sendiri berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi ada sebuah kontradiksi, terus dikatakan namun engkau kaya. Jadi hari itu karena mereka tidak setuju melawan arus hidup benar, tidak mau menyembah dewa, mereka mengalami tekanan termasuk ekonomi. Di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu aku tahu, namun engkau kaya. Nah itu yang ajaib. Sampai Tuhan itu menghargai. Kaya apa? Kaya dalam hal roh, kaya dalam hal iman. Saudara senang atau tidak menjadi bahagian jemaat Smyrna? Katakan. Kalau kita ada di posisi mereka, saya mau berkata sejujurnya tidak mudah saudara. Tidak mudah, betul? Apalagi kalau kita mau merenung ya, di beberapa bangsa China dan bangsa-bangsa yang lain, kalau ketahuan Anda beriman, kumpul macam ini ya, ibadah nyembah, aduh saudara, itu mahal harganya, Anda akan kena tangkap. Bagaimana kita bisa mempertahankan kesetiaan kita kalau kita menghadapi tekanan seperti itu? Nomor 1 kita renungkan, tetapkah kita setia kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup? Mari kita buka Matius 5 ayat yang ke-10 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 10 hingga 12. Yang sudah dapat boleh cakap amin. Oke, kita baca. Saya rindu semua jemaat baca serentak. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku Tuhan kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena apa? Upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, ternyata di dalam firman Tuhan, ketika kita menderita bagi Kristus, perhatikan ya, jangan salah. Ketika Anda dan saya kita menderita bagi Kristus, kita itu dipanggil berbahagia. Salam kanan kiri, berbahagia. Dalam bahasa Inggris, a blessed ya. Dikatakan ternyata bahagia loh saudara. Haleluya. 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 Jadi kalau kita bandingkan dengan diri kita, apa penderitaan yang kita alami hari ini? Sebanding nggak dengan jemaat di Smyrna? Mungkin di antara kita ya derita sana, derita sini ya kan. Bahkan tadi ya, hari ini agak menjabar yang datang ke gereja ya kan. Ya, saya dengar bahwa pastor hujan. Oke, tak apa, berdoa saja. Dan itu jauh
bertebaran, betul nggak? Apalagi kalau kita nggak ada kereta, waduh hujan, wah ini memang ini macam alamat saya harus pergi rehat ini ya. Pergi bukan pergi ke gereja, pergi masuk bilik dan landing di katil. Katakan kanan kiri, tapi engkau hebat hari ini, Pak. Aku temukan engkau di rumah Tuhan itu hebat, amin. Sebab apa saudara? Karena ada firman berkata penderitaan yang hari ini kita alami itu gak sebanding. Gak sebanding loh dengan mahkota nanti tersedia. Ayo kita belajar ya. Saya mempersiapkan ini ya, hati saya. Kenapa? Kalau daging, secara daging kadang-kadang belum tentu kita mampu loh saudara. Karena ini ditekan di bawah otoritas bangsa. Dipersulit. Makanya sampai dikatakan engkau susah miskin lagi. Wow. Yang kedua saya lanjutkan. Jemaat Smyrna juga jemaat yang ini dia. Tetap setia ketika kehilangan kekayaan. Haleluya. Siapa di sini punya kelemahan mata duitan saudara? Ada kalanya kalau Tuhan izinkan ya, dan Tuhan lihat, ini udah addicted betul dengan duit nih ya. Bisa saja satu kali dihabisi loh saudara. Masih ingat kejadian Ayub? Dalam satu malam saudara semua habis. Wah itu saya nggak tahu ya. Tapi ya memang nama Ayub ya hanya di Alkitab. Dialah yang mampu ya. Makanya saya kalau bilang siapa namanya Ayub, wah ya memang saya pun sampai selut. Wah, kenapa bagi saya nama itu akan mewakili siapa saudara. Jadi jangan sekedar ambil nama lo saudara. Harus dapat pewahyuan dari Tuhan. Ada amin? Ya. Ayo tengok kanan kiri. Siapa ya namamu? Kalau nggak ada arti ya nggak masalah. Tapi biasanya nama itu selalu ada arti. Ada amin? Ada satu budaya ya, saya kurang tahu apakah di sini ada yang tahu. Di daerah Sumatera di beberapa tempat dulu itu orang tua kasih nama sembarangan ke anak itu. Namanya macam-macam. Saya pernah satu kali pelayanan kalau nggak silap di daerah Sumatera bagian, saya lupa bagian mana ya. Itu nama itu ada namanya Kuali, gitu kenalan Kuali. Kok nama Kuali? Saya bilang ada juga nama di Indonesia itu ada Kuali ya kan, ada Baskom. Saya bilang kok nama Baskom ya? Baskom itu macam tong kecil dipakai untuk cuci sayur. Ya ada saja namanya. Ada Sutil ya, Sutil itu apa namanya? Sudu untuk menggaul masakan. Saya bilang kenapa orang tua dulu ya itulah namanya. Tapi kembali lagi tidak kebetulan saudara. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tapi ini loh Tuhan itu ajaib ya. Namun engkau kaya. Jadi kalau sekalipun engkau kehilangan kekayaan, sekali lagi dengar, bukan karena kesalahan ya. Ini konteksnya karena gereja Smyrna itu setia, bukan karena mereka itu salah berbuat dosa, tetapi karena Tuhan izinkan kondisinya. Nah, saya mendorong setiap kita sama juga. Hari-hari ini ya, ayo kita belajar. Kalau kita mengalami kehilangan demi kehilangan, ayo belajar. Tetaplah setia kepada Tuhan. Ada amin? Amin, amin. Katakan amin. Gak yakin saudara, memang susah sih. Pulang baru kita prosesnya ya kan. Kalau sudah namanya kehilangan memang gak mudah. Apalagi saudara, kehilangan kekayaan. Anda yang sudah biasa menikmati fasilitas kehidupan yang super nyaman, tiba-tiba drop gitu ya. Mengawali harus dari zero. Senang atau tak senang? Susah. Saya mau sharing ya. Orang kalau miskin lama masih biasa ya. Miskin lama habis itu miskin ya biasa. Kenapa? Sudah biasa miskin. Betul tak? Tapi orang kalau biasa pegang duit banyak, tiba-tiba, nah ini yang tiba-tiba mengejut. Nggak biasa saudara. Kecuali Anda punya mental terlatih. Makanya kenapa Tuhan ajar jangan kita mencintai. Pandailah saudara. Salam kanan kiri. Jawabanmu betul, Bah. Ya, jawabanmu betul saudara. Ya, saya mau berkata jangan cinta. Pokoknya di dunia ini ya, sejujurnya ya, semakin saya merenung, semakin saya juga, kalau kita mau jujur-jujuran, makin Anda kenal Tuhan, makin engkau berdoa. Hai
pendoa, hai orang yang tekun berdoa. Makin engkau berdoa, engkau kan pasti arahnya makin menuju ke Tuhan, betul nggak? Makin kau baca Alkitab, arahmu menuju ke Tuhan. Engkau makin mengerti pikiran Tuhan dan dengar. Makin kita ngerti, makin kita akan sadar loh, siapa diri kita. Ternyata segala sesuatu Tuhan akan izinkan tuh dipotong dalam hidup kita. Hanya satu, Tuhan mau kita dengan Dia. Ada amin? Ada amin? Yang mengerti katakan amin. Seperti Abraham. Makanya Abraham dibuatlah dia record ranking peringkat nomor 1 terutama. Dia menjadi dapat gelaran Bapak orang beriman. Kenapa? Diizinkan Tuhan dipotong segala keinginannya. Dia yang aman, dia yang kaya, di Ur Kasdim Tuhan bilang keluar. Keluar kemana Tuhan? Gak tahu. Lu suruh keluar gak tahu saudara. Kalau nggak orang yang dekat dengan Tuhan, saya percaya kita bisa juga nggak percaya. Selepas disuruh keluar, dia pun keluar bersama dengan semua rombongan. Coba ya, itu orang kaya loh saudara hari itu. Ya, makanya tidak heran ya Muslim pun kenal Abraham. Kenapa di tanah Arab dia terkenal orang kaya, tuan tanah. Jadi jangan pikir Abraham itu miskin, dia itu tuan tanah. Dapat panggilan Tuhan keluar. Tak mudah loh saudara. Habis itu apa lagi? Dikasih Tuhan jaminan firman. Bertahun-tahun gak ada anak. Tuhan bilang, kamu akan punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Macam mana pasir di laut dan bintang di langit? Satu pun gak ada Tuhan. Karena logikanya kalau kita punya keturunan banyak, kita harus apa? At least ada anak lah Tuhan. Macam mana? Tapi Tuhan mengkikis cara berpikirnya bertahun-tahun loh saudara. Coba bayangin. Baru sampai di umur dia happy birthday yang ke 100 tahun. Nah, siapa yang pernah lihat orang 100 tahun happy birthday? Sambil macam mana? Macam gagah begini kah? Happy birthday to you. Mau tiup lilin pun ada pawang, puji Tuhan. Tapi di situ baru jaminan Tuhan muncul. Wow. Saudara, ayo baca firman mulai hari ini upgrade. Bukan hanya baca, tapi renungkan dan saya tambahkan jiwai. Ada amin? Amin. Jiwai. Katakan macam ini, kalau aku dimasukkan ke dalam, contoh Anda belajar membaca tokoh macam Abraham, boleh nggak ya? Kalau aku dimasukkan ke dalam, mungkin contoh gambaran ya Ayub. Coba tanya, boleh tak ya? Sejujurnya kita pengalaman atau penderitaan kecil-kecil, kita terlalu banyak komplain. Betul nggak saudara? Mengapa begini? Mengapa begitu? Saya mau dorong saudaraku, izinkan hari ini masukkan dalam hatimu. Kita harus sadar kita punya Allah berdaulat. Ada amin? Ini tidak bisa diganggu gugat, maksudnya tidak bisa diubah. Ada Allah berdaulat, ada Allah yang maha tahu dan maha adil, memegang kendali hidup kita. Sekalipun kita dimasukkan penderitaan yang kita banyak soalan, mengapa begini Tuhan? Padahal kita sudah doa, kita sudah setia ikut Tuhan, kita sudah betul-betul sungguh-sungguh hidup benar. Mengapa begini? Mengapa begini? Mengapa dan mengapa? Saya mau berkata, tetap setia jemaat CST, ada amin. Sekalipun satu kali engkau belum mendapat jawaban dari kata mengapa itu, tetap setia. Tetap setia. Ada amin? Karena ada satu masa kita harus mengerti, ada misteri kehidupan yang tidak bisa manusia sering bisa jawab. Pastor pun sendiri juga kadang kebingungan, apalagi jemaat. Tapi sejujurnya kita harus mengerti itu. Ada level di mana kita akan dibawa ya dalam sebuah sekolah kehidupan. Sampai di satu level engkau tidak ada jawaban menjawab. Di Alkitab pun gak ada jawaban. Bahkan sampai Allah pun diam. Saudara pernah mengalami pengalaman di mana engkau bergumul hebat, tapi engkau menemukan
Allah seperti diam. Itu sebetulnya adalah apa? Sebuah proses. Dengar ini. Saya berdoa Roh Kudus berkata di beberapa hati Anda. Itu untuk orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Engkau akan dibawa Tuhan. Itu seperti Tuhan tuh diam. Bukan Tuhan gak mau menjawab, tapi sebetulnya saya mau kasih sedikit dari apa yang saya punya. Ini pun belum sempurna, tapi apa yang saya boleh tangkap itu adalah proses pendewasaan. Proses pendewasaan. Ada amin? Ada amin? Sebagaimana anak-anak ujian di sekolah, kalau tadi kak ujiannya senang, karena seringkali saya melirik, gak tahu jawaban, guru mencoba menolong ya, cikgu mencoba menolong. Gitu kadang-kadang dikasih clue gitu. Tapi beza ketika Anda masuk sudah di sekolah dasar, betul tak betul? Ya, bahkan semakin naik levelmu sekolah menengah, itu cikgu dengan saudara bukan hanya kasih saudara soalan, kadang-kadang soalan yang sangat susah, bahkan menjebak. Kenapa saudara? Seperti kita juga untuk dibawa kepada sebuah masa, yaitu apa? Pendewasaan rohani. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini dibuka seperti itu. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi ini perhatikan, ini ayat kuat terngiang buat saya dalam beberapa masa ini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan saudara, Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah lah pada waktunya. Ada amin? Saudara agree, setuju dengan itu? Amin? Sepakat ya? Tetapi perhatikan, kita manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Seperti tadi, banyak kita muncul soalan demi soalan. Mengapa? Hari itu saudara perhatikan, jemaat Smyrna, jemaat yang sangat setia. Mereka itu belajar hidup dengan kebenaran, melawan arus, tapi tekanannya bertubi-tubi. Bahkan sampai ditulis mereka miskin. Miskinnya memakai kata dalam bahasa Yunani, yaitu saya temukan toseia. Toseia itu adalah miskin yang di sini dikatakan sama sekali nggak punya apa-apa, saudara. Mencukupi kebutuhan harian pun bergumul, saudara. Perhatikan. Sebab apa? Karena mereka hidup di dalam kebenaran. Loh, ini tidak mudah, saudara. Makanya jangan sampai kita suka apa? Hanya suka lihat packaging dari luar kehidupan. Apalagi kita masuk di hidup akhir zaman. Hati-hati ya. Siapa di sini paling hobi tengok TikTok? Di TikTok ini ya, tak habis-habisnya. Seringkali yang dipertontonkan apa? Yang excellent, yang cantik, yang glamour, yang comel, yang handsome, yang luxury, yang apa lagi? Apa? Amin, amin. Maksudnya secara umum, amin. Oh, very good. Tepuk tangan untuk Efren ya. Dia tengok TikTok yang rohani, very good. Tapi secara umum ya, secara umum. TikTok ini kan show off yang seperti itu, betul nggak dunia? Ya, media sosial macam itu. Ya, dia akan tunjukkan saudara punya Ferrari, belum tentu itu milik Anda sendiri. Makanya kenapa orang terkecoh? Kenapa? Kalau kita tidak bisa melihat beyond sesuatu di sebaliknya, kita hanya terkecoh dengan apa? Penampilan luar. Hati-hati muda-mudi yang sedang berdoa untuk jodoh, ya kan? Ya, jangan cari di media-media sosial. Wih, ini handsome-nya. Wah, ini beautiful lah. Waduh, bodinya macam gitar, ya kan? Gitar apa? Gitar elektrik. Oh, terlalu ramping. Gitar kayu lah. Agak solid sih. Ya. Mata, keinginan mata menggoda.
Waduh pretty, aduh so beautiful, mata bulat, aduh rambut panjang, ya. Jangan kepanjangan macam genderuwo, nanti bahaya. Betul tak betul saudara? Dunia dia hanya mempertontonkan hal-hal seperti itu. Saudara perhatikan ya, itu godaan loh. Ya, rumah mewah, rumah kaya, ya. Bahkan seringkali dipertunjukkan kerja sikit rumah besar, kerja sikit ada mobil kereta yang luxury, mau kerja sikit duit berlimpah. Waduh, bank depositi saya begini, online working aneh segini. Aduh, saya bilang, dan orang akan berebut-rebut tanpa kita sadari. Kita tidak bisa menangkap esensi di sebaliknya. Kita lupa tanya Tuhan, kita lupa untuk melewati hidup. Ternyata ada proses. Makanya makanan sekarang yang paling terkenal yaitu junk food, betul nggak? Apalagi di bandar. Pernah kerja cari junk food lah. Malas masak, nggak ada masak. Padahal junk food pertama, ya, itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Di mana? Di pocket. Betul nggak saudara? Sekali saudara beli junk food berapa lah? KFC berapa? Sekali makan, Anda kerja berapa income? Dalam 1 bulan dibagi dalam berapa? 31 hari. Saudara makan junk food, sedap di mulut dan di perut. Junk food saudara terngiang-ngiang, di pokeknya marah-marah pokeknya. Aduh, duit habis. Aduh, sedapnya ini KFC ya. Macam mana menggorengnya ya? Ya buat sendirilah. Ya. McDonald, nah kan, Starbucks, aduh, kopi elegan hari ini, ya kan. Kalau kita hang out ini harus ada Starbucks, bah. Saudara, 1 cup of Starbucks berapa saudara? Saya bukan komplain ya mengenai kalau saudara ada berkat, why is okay. Kadang-kadang, tapi tidak perlu setiap saat, ya. Yang saya sedang sentuh adalah gaya hidup. Sebuah mental yang dunia sedang membawa kepada mental itu seperti kompetisi. Kalau nggak kaya, kita nggak berharga. Nah ini hati-hati loh saudara. Mari kita belajar dari jemaat Smyrna. Sekalipun mereka susah, mereka tetap setia. Ada amin? Sekalipun kehilangan kekayaan, mereka tetap setia selama mereka benar. Ketiga, kita belajar dari jemaat ini yaitu apa? Tetap setia. Nah ini dia. Sekalipun kehilangan reputasi, nama baik. Kenapa? Karena tadi ditulis ayat 9 bagian B. Dan fitnah mereka. Mereka difitnah. Siapa di sini suka difitnah? Siapa mau digosipin? Sakit saudara. Sakit di mana? Bukan sakit di sini. Bongkak sakit di sini. Ya. Fitnah, orang berkata lebih kejam. Wes. Fitnah lebih kejam daripada ya, fitnah ya dosa. Hari itu mereka difitnah, reputasi mereka, nama baik mereka dihabisi, tapi mereka tetap setia. Perhatikan saudara, aduh nggak gampang lah ya. Satu kali kita melihat kisah hidup Paulus saudara. Mari kita perhatikan bagaimana Paulus ya. 1 Korintus pasal 4 Anda baca ya. Itu menceritakan 1 Korintus pasal 4 ayat 13, saya ambil beberapa bahagian. Hari itu Paulus itu juga kerap difitnah oleh musuh-musuhnya. Padahal Paulus itu melakukan apa? Mengabarkan Injil dengan habis-habisan. Dia bukan membunuh, dia bukan mencuri. Tapi dia sedang mengabarkan Injil. Dia menjangkau jiwa, memenangkannya supaya apa? Dia dan orang-orang yang dimenangkan mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi hari itu Paulus mengalami apa? Dikatakan fitnah, ya kan? Dikatakan apa lagi? Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Wow, katakan wow. Ya. 1 Korintus 4 ayat 13 ini berkata, saudara kalau difitnah Anda boleh jawab ramah tak? Atau saudara begini, kami ya kan? Emosimu main, egomu
akan main. Nah saudara, hari itu Paulus tidak pahit, Paulus tidak marah. Ia apa saudara? Ia juga tidak depresi, dia tidak dendam, tetapi Paulus tetap mengasihi. Paulus menjawab dengan ramah. Dia jawab, dia terangkan bahkan mengenai kesaksian hidupnya, bagaimana Tuhan panggil dia dari yang namanya orang yang begitu garang, diubahkan Tuhan dan dibuat Tuhan bahkan buta matanya. Supaya apa? Dia mengabarkan Injil Tuhan. Mari kita belajar. Apa rahasia Paulus? Kenapa dia mengalami yang namanya penindasan, penderitaan? Dia juga belajar untuk tidak merespon dengan salah. Saya menemukan ada 3 rahasia dari Paulus. Yang pertama, Paulus menyadari dia hamba Tuhan. Ada amin. Siapa di sini saudara hamba Tuhan? Saya hamba Tuhan gak pastor? Dulu saya pernah tanya lah. Saya pernah satu kali melayani di satu gereja. Di sini siapa hamba Tuhan? Gak ada yang angkat tangan saudara. Jadi saya pelik kan. Kalau Anda gak hamba Tuhan, Anda hamba siapa? Kami gak pendeta. Loh, ternyata pemahamannya hamba Tuhan hanya untuk pastor. Sekarang saya tanya jemaat CST, siapa di sini hamba Tuhan? Ada yang gak angkat tangan, ada yang gak yakin. Hidup ini itu 2 loh saudara. Kalau Anda tidak hamba Tuhan, Anda hamba siapa? Nah itu dia. Siapa hamba Tuhan? Semua. Amin. Katakan kanan kiri, engkau hamba Tuhan. Saudara, kalau kita hamba Tuhan, kita kenal identitas kita, bahwa kita hamba Tuhan, kita bukan hamba setan, kita hamba Tuhan, kita anak Tuhan. Kita harus merespon kehidupan dengan benar. Ada amin? Paulus merespon dengan benar, difitnah, dianiaya, tetapi Alkitab mencatat kami tetap menjawab dengan ramah. Wow, katakan wow. Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran akan menunjukkan dengan sendiri kebenaran itu sendiri. Makanya Tuhan mengajar buat kita jangan karena penghakiman hakum, Tuhan bilang. Yang kedua, kenapa Paulus bisa merespon dengan baik? Karena saya melihat Paulus belajar mengikuti teladan Kristus. Saudara, di kitab Yesaya nubuatannya jelas, sampai dikatakan seperti domba yang keluh di pembantaian. Betul nggak saudara? Itu nubuatan. Yesus mau dibawa di kayu salib itu, aduh, siapa semua dalam hidup saudara sudah pernah melihat movie The Passion of the Christ? Siapa yang sudah angkat tangan tinggi-tinggi? Ada yang belum ya? Satu kali kita tengok ya, The Passion of the Christ itu saya melihat bahwa itu movie yang sangat mendekati dengan cerita firman. Sampai ayat Alkitab berkata tidak ada yang namanya wajahnya sampai bisa terlihat loh saudara. Kenapa? Terlalu banyak penganiayaan, sayatan, cambukannya ini dan itu. Itu wajah pun gak berbentuk wajah saudara. Kenapa? Darah di mana-mana. The Passion of the Christ pertama kali muncul, saudara tahu nggak, membawa yang namanya mujizat yang ajaib. Dan sempat itu movie sempat di take down. Kenapa? Karena membawa betul-betul perubahan ajaib di beberapa negara. Ya, so saya dorong saudara, ayo tengok movie itu. Ya, menjelang kita akan menyambut juga Good Friday ya, Paskah. Ya, ayo saudara, bagaimana kita ingat kembali hari itu Paulus sadar loh, dia hamba Tuhan dan dia mau belajar teladan Yesus. Kalau Yesus dianiaya, Yesus dicela, Yesus nggak pernah membalas dengan begitu garang, betul nggak? Bahkan dia mengajari di kisah di mana perjanjian baru muncul, itu adalah kisah Allah menjelma jadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Dan ajarannya terlalu banyak dikritik Farisi dan Saduki. Kenapa? Karena banyak bertolak belakang. Di perjanjian lama gigi ganti gigi, betul nggak saudara? Sampai sini sudah baca perjanjian lama, ya? Mungkin ada di antara saudara berkata, enak ya hidup di perjanjian lama. Bahaya saudara. Ya, kalau bagian salah masih senang, tapi kalau bagian kekudusan ngeri. Kalau saudara dosa, berdiri saja di depan bait suci,
nggak usah dibawa apa-apa, tapi kakimu akan diikat, berdiri di depan bait suci, ya, dan dikasih lonceng. Itu biasanya di perjanjian lama. Engkau berdiri saja, kekudusan Tuhan menyambar engkau. Kalau engkau ditemukan berdosa, mati on the spot, dan tinggal ditarik oleh imam besar. Makanya bunyi itu loncengnya, ding 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 ding. Itu menandakan apa? Game over. Habis. Saudara, masih ingat kejadian hari itu Daud dan juga iring-iringannya sedang memindahkan tabut suci? Salah seorang sedang mau menolong karena tabut itu mau jatuh pun, karena dia bukan imam, langsung mati di tempat. Melanggar peraturan. Siapa mau hidup di perjanjian lama? Kekuatan yang namanya kekudusan Tuhan yang begitu sangat kuat. Bahkan di zaman rasul-rasul pernah terjadi. Masih ingat saudara? Masih ingat? Masih ingat bagaimana hari itu? Ya, ketika ada kekudusan Tuhan hadir, yang namanya dosa tidak bisa dikompromi. Saudara, mari kita belajar. Paulus. Yang ketiga saya temukan, kenapa Paulus begitu sangat kuat karakter Kristus dalam hidupnya sekalipun mengalami banyak penganiayaan. Karena Paulus mengasihi Yesus. Amin. Karena kasih kepada Yesus. Sekali lagi saudara, kalau engkau itu mencintai Tuhan ya, saya percaya ya, karakter kita akan dibaharui. Keempat, kita belajar dari jemaat di Smyrna, yaitu apa? Tetap setia sekalipun menderita. Katakan kanan kiri, tetap setia sekalipun menderita. Sekali lagi, tetap setia sekalipun menderita. Ayo sekali lagi, salam, tetap menderita, tetap setia. Kebas, tetap setia sekalipun menderita. Ayo salam lagi, tetap setia. Biar itu terngiang-ngiang di jiwa kita. Tetap setia sekalipun menderita. Tetap setia sekalipun menderita. Saya mau berkata, tidak semua penderitaan itu karena dosa. Ada amin? Ini saudara kita harus ngerti. Sehingga kita jangan mudah menghakimi orang. Wah, ini dia menderita, dosanya banyak sekali. Tengok, nggak habis-habis. Ya. Ada juga mungkin penderitaan baik dari keuangan, penderitaan dari penyakit, penderitaan dari masalah. Dan orang seringkali kita menjudge, menghukum. Padahal kita sudah belajar di kitab Wahyu bahwa tidak semua penderitaan. Perhatikan, ada beberapa perkara penderitaan Tuhan izinkan. Sebagaimana hari itu Paulus sendiri pernah berkata, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tuhan cabut gak? Dan jawaban Tuhan hanya berkata, cukuplah kasih karuniaku padamu. Saya pernah menemukan saudara, orang yang bertahun-tahun dia setia ikut Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan setia. Satu kali saudara, dia sakit. Dan dia tidak akan pernah menuduh Tuhan. Salah seorang hamba Tuhan, saya lupa ya, tapi tiba-tiba saya teringat. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan, ini sudah meninggal, dari Amerika. Itu kuasa kesembuhan ajaib saudara. Kalau dia doakan orang sakit, dari orang yang telinganya ini saudara masuk ke dalam nih ya, ada sakit, dia masuk ke dalam, tenggelam, dia doakan, muncul telinganya. Itu karunia kesembuhan ya. Kalau dari Tuhan gak ada yang mustahil. Dan Tuhan pakai hamba Tuhan ini luar biasa. Sampai satu kali saudara, di sebuah ibadah macam ini, ada seorang berdiri angkat tangan dan dia bertanya kepada pastor ini. Satu kali kalau saya ingat namanya, saya share di grup. Dan dia bertanya, pastor, kamu doakan orang kemana-mana dan banyak orang sembuh. Tapi saudara tahu gak, saya mau berkata, dia punya anak gadis, bertahun-tahun sakitnya nggak sembuh. Dan dia bertanya, kenapa kamu nggak doakan anakmu sendiri dan anakmu nggak sembuh-sembuh? Saya perhatikan ya, ini adalah sebuah yang tadi saya katakan, di dalam hidup ini ada kala kau akan dibawa Tuhan kepada tingkat level kedewasaan. Persoalan kita, pertanyaan kita, nggak semua bisa dijawab. Makanya jangan terlalu kepandaian kita.
Ada kalanya nggak bisa juga kita temukan di Alkitab, baca Alkitab nggak dapat remanya. So apa yang kita harus buat? Disinilah kuncinya, kita harus tutup dengan apa? Bersyukur. Hari itu pastor ini menjawab dengan begitu bijaksana. Dia begitu tenang dan dia jawab, apakah kita tidak mengenal bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat? Nah ini perhatikan, Allah yang berdaulat. Detik itu pun kalau Allah mau anaknya sembuh, bisa saudara? Bisa. Dan dia berkata, siapakah aku yang harus menentukan dia sembuh atau tidak? Tengok kanan kiri, Allah kita berdaulat. Ada amin? Katakan Allah kita berdaulat. Pengkhotbah sendiri berkata, semua indah pada waktunya, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Jawabannya satu, tetap setia. Yang kelima, tetap setia sampai akhir. Ada amin? Tetap setia sampai akhir. Katakan salam kanan kiri, tetap setia sampai akhir. Amin, 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 amin. Amin. Jemaat CST tetap setia sampai akhir, amin. Ya, saya berdoa jemaat CST juga harus menjadi jemaat yang setia sampai akhir. Ya, saudara gaduh dengan siapapun, saudara ada masalah di rumah, saudara tetap setia sampai akhir. Amin. Aduh, macam berat aminnya. Amin. Dan saya mau berkata, kesetiaan akan muncul teruji dengan waktu. Mari kita belajar punya yang namanya ini buah nih ya. Dan ini termasuk apa saudara? Rasa dari buah roh. Betul? Masih ingat 9 rasa dari buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, dan ditutup penguasaan diri. Coba cek di tahun 2025, hari ini tarik berapa? 23 March 2025. Berapa buah roh kita sudah ekspresikan? Jangan jawab sendiri. Jawab sendiri. Tuhan merindukan kita punya 9 rasa itu dalam hidup kita. Ketika saya belajar saudara, ya saya menemukan juga ternyata ke-8 dari kasih, sukacita, dari sukacita sampai akhir itu akan bisa keluar. Kenapa? Kita harus punya apa? Nomor 1, kasih. Kenapa? Karena kasih akar. Kalau kita mengasihi Tuhan, semua ini pasti keluarlah saudara. Saudara, sukacitamu akan keluar sekalipun engkau menderita. Katakan amin. Ya, damai sejahteramu keluar sekalipun engkau menderita. Ada amin. Jadi bawaannya nggak begini. Nggak ada. Katakan kanan kiri, no way. It's not you, no way. Ada amin. Kenapa? Karena gelora kasih di dalam kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Mika 6 ayat 8. Ayo dengan cepat baca ya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku. Mika, susah kah cari Mika? Mika perjanjian. Oh ya, saya pun ada di Mika itu perjanjian lama ya. Di sini dikatakan apa? Apa dituntut Tuhan? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi Tuhan sedang menuntut kesetiaan, ternyata ditunggu-tunggu Tuhan. Ada amin? Kita harus menjadi pribadi yang setia. Oke, next, Amsal 3 ayat 3. Ayo dengan cepat ya. Dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Apa yang perlu kita kalungkan? Bukan gold, bukan emas. Oh, jadi tak boleh? Boleh. Tapi yang paling Tuhan mau kita kalungkan dan bahkan tulis di roh hati kita, kasih dan setia. Kasih dan setia. Menghadapi apapun, dua ini, saudara, saya mau berkata, adalah senjata peperangan rohani tingkat tinggi. Kasih, setia. Gak tahu jawabannya. Kasih, setia. Kasih, setia. Sampai bila? Sampai dijemput di awan-awan. Oke, Amsal 20 ayat 6. Ayo, siapa dapat? Dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Tuhan bertanya. Ternyata tidak mudah mencari orang yang setia. Orang baik banyak, orang setia susah. Mari kita ditemukan menjadi orang yang setia. Ada amin? Ya, dan kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Sebab apa, saudara? Sebab persahabatan dengan dunia bisa memutuskan hubungan kita. Yakobus 4 ayat 4. Ayo, Yakobus 4 ayat 4. Ya, cepat-cepatan ya. Anda kan ada handphone, ada ini ya. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadi dirinya musuh Allah. Wow. Tanya dalam diri kita, kita nih sahabat Allah kah, musuh Allah? Siapa di antara kita masih mengingini banyak hal dunia? Aduh, ini ngeri, saudara. Ini sebuah ingatan. Dikatakan musuh Allah. Ya, hari-hari ini saya berdoa, mari kita belajar dari gereja Smyrna. Tetap setia sampai bila, saudara? Supaya kita boleh masuk mengikuti pesta perkawinan anak domba. Ya, Yesaya. Kitab Yesaya 26 ayat 2. Saya tutup dengan ini ya. Ayo, Yesaya. Oh, next. Ada lagi. Yesaya 26 ayat 2. Oke, Yesaya 26 ayat 2. Firman Tuhan berkata, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap. Jadi orang yang salah satu ciri diangkat oleh Tuhan, yaitu apa, saudara? Orang yang setia. Di sini dikatakan pintu gerbang akan terbuka. Ya, dikatakan bangsa-bangsa, orang-orang yang ditemukan setia saja boleh masuk. Anda baca selanjutnya, yaitu apa? Pesta anak domba. So, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bangkit, saudara. Amin.